Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang klasifikasi kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakaian bahasa haruslah mengenai jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Baik, saya Antari Saputra Tanilo. Saya akan melanjutkan materi mengenai pembagian kelas kata. Nah, yang pertama itu verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh kata menggigit dalam kalimat Dracula, menggigit korban-korbannya di bagian leher. Yang kedua ada nomina ataupun kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu atau seseorang, tempat, benda, ide, binatang, sifat, atau perbuatan. Contohnya, saya senang menonton badminton. Selanjutnya yaitu pembagian kelas kata. Yang pertama, verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh, kata menggigit dalam kalimat Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Yang kedua, nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu atau seseorang atau tempat, benda atau ide, binatang, sifat, atau perbuatan. Contohnya, saya senang menonton badminton. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Contohnya, Roni absen karena ia sakit. Kata ia di sini menunjukkan pronomina. Dan yang keempat, numeralia. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas atau kata bilangan. Dalam istilah linguistik, numeralia menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi, misal sekali, dua kali, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau membatasi, bersifat dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya, kata 60 dalam kalimat ada 60 orang guru di sekolah ini. Yang keenam, adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberi informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain atau keseluruhan kalimat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Contoh, mereka hidup dengan gembira. Selanjutnya kata tugas atau yang ketujuh, yaitu dirincikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama kata depan atau preposisi, yang kedua kata sambung atau konjungsi, yang ketiga kata sandang atau artikula, bisa juga disebut atau membatasi makna nomina. Yang keempat kata seru atau interjeksi,
digunakan untuk mengungkapkan seruan hati. Yang kelima, partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau pengukuhan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan berita. Klasifikasi kata. Nah, terdiri dari yang pertama, kelas terbuka, merupakan pelumpukan kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa, yang termasuk dari kelas terbuka antara lain kelas verba, kelas adjektiva. Nah, yang kedua, kelas tertutup, merupakan pelumpukan kata yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Nah, yang termasuk dari kelas tertutup antara lain kelas adverbia, kelas preposisi, kelas artikula, dan kelas interjeksi. Yang ketiga, pembentukan kata secara inflektif dan derivatif, di mana inflektif merupakan sebuah kata yang sama, hanya bentuknya yang berbeda yang disesuaikan dengan kategori gramatikalnya. Berdasarkan pengertian lain, inflektif adalah perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitas leksikal kata itu dengan atau tanpa mengubah kelas katanya. Sedangkan derivatif merupakan pembentukan kata secara dengan membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama.